Ini contoh klasik grey. Ini sudah jinak bang ya? Jinak juga, peliharaan lama. Ini abang ambil dari kecil begitu? Atau sudah usia begini? Umur setahunan ya. Ini kan udah 2 tahunan. 2 tahunan. Berarti setahunan itu diambil pertama? Iya, udah dewasa belinya, memang udah dewasa. Tapi memang udah jinak begitu? Iya, rencananya buat indukan di sini. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Risman Tarudin. Saat ini saya sedang berada di Saumbaraya, Gorontalo, di mana tempat ini menyediakan berbagai hewan ternak. Misalkan ada hamster, ada juga marmut, dan juga ada sugar glider. Nah, sugar glider ini Tribuners tidak perlu lagi ke Papua untuk mencarinya. Di Gorontalo sudah ada sugar glider. Nanti kita akan bincang-bincang dengan pemilik daripada Saumbaraya ini. Oke Tribuners, kita ke pemiliknya. Ya bang. Bang, kalau di Saumbaraya Gorontalo itu bisa dijelasin ada apa saja begitu? Kalau Saumbaraya Gorontalo fokusnya menyediakan kayak hewan-hewan hewan-hewan eksotik. Eksotik. Tapi kebanyakan kalau yang ramai di pasaran, yang sering dibeli itu kayak hamster, marmut, kelinci. Oke. Itu sering dipasarkan di mana saja, Bang? Kalau suplainya untuk kebutuhan yang di Gorontalo saja sih, kecuali kalau ada yang dari Palu, Manado atau Makassar perlu. Oke, siap. Saya suplai. Bang, di Saumbaraya ini kan juga ada sugar glider ya? Iya. Nah, sugar glider ini kan orang lebih banyak mencari itu kan ke Papua gitu. Nah, berarti tidak perlu lagi dong ke Papua. Bisa kita lihat ke sugar glidernya? Oh, iya, bisa lihat di dalam. Oke. Oke. Ini sugar glidernya sudah berapa lama memang dipelihara gitu? Kalau yang di sini rata-rata yang paling tua sekitar 2 tahunan. 2 tahunan? Iya. Itu dipelihara dari sejak kecil atau memang dari 1 ekor atau gimana? Awalnya cuman 2 pasang. Nah, kebetulan karena permintaan agak banyak, jadi saya mulai nambah-nambah lagi. Oh, berarti nambah itu pesan begitu? Iya. Pesan dari mana? Ada yang ngambil dari Manado, ada juga dari peternak-peternak di Gorontalo juga ada banyak. Oh gitu, siap. Berarti di ternak ini? Iya, ternak. Ternak. Ini awalnya sampai memotivasi Abang Yazid itu sampai melihara ini itu dari mana, Bang? Ya karena pandemi sih. Oh, karena pandemi. Ya, pandemi. Oh, waktu pandemi memang tidak bisa keluar gitu ya. Awalnya kan cuma iseng hobi pelihara bukan cuma sugar glider sih, sugar glider baru. Cuman awalnya main di reptil. Reptil agak rame, terus banyak yang nanya sugar glider ada nggak? Kayak gitu. Jadi reptilnya sering main apa waktu itu? Kalau saya lebih sukanya ke kaki 4. Varanus. Iya. Itu jenis apa kalau orang kenal? Varanus itu kalau lebih spesifiknya saya lebih suka ke biawak. Biawak. Oke. Kenapa lebih memilih biawak, Bang? Maksudnya kan kalau yang unik-unik itu kayak sugar glider atau marmut atau apa gitu. Kalau biawak tantangannya untuk ngejinakinya lebih gampang sih. Bukan gitu? lebih gampang. Gimana ya? Unik. Tapi bisa berapa lama begitu? Apanya? Untuk ngejinakin. Kalau ngejinakin tergantung karakter biawaknya ya. Oh, jadi setiap biawak itu berbeda. Ada yang kalau saya kasih contoh boleh di sebelah. Oke. Ada yang dari kecil memang udah jinak, ada yang galak. Oh, ada yang galak. Iya. Oh, siap. Bisa kita lihat itu, Bang? Oh, bisa. Mungkin bisa. dari Saya bawa ke sini aja ya. Oh iya, boleh. Contohnya. Up. Oke. Ini contohnya biawak. Ini contoh yang dari kecil udah jinak. Oh, ini ya. kecil. Pas dapat memang karakternya enak. Oh, ini memang didapat begitu dirawat atau gitu? Ini dapat ini tetasan alam. Oh. Tetasan alam maksudnya namanya? Bukan, tetasan alam dapat dari alam. Oh, dapat dari alam saja. Tidak ada yang masuk ke rumah warga. Oh, begitu. Kadang daripada dibunuh, saya ngambil. Oh, siap. Ini juga kalau diperkirakan itu sudah berapa bulan gitu? Ini
Ini baru netas sekitar umurnya 3 bulanan adalah kurang lebih. 3 bulanan ya. Di sini baru sekitar 3 mingguan. Oh gitu. Ini Sama juga dengan yang di sini. Iya, yang sebelah juga sama ini. Nah ini, tapi ini karakternya masih suka mangap-mangap. Oh gitu ya. Masuk agak liar juga sih. Beda kan karakternya. Lebih agresif begitu ya? Agresif, tapi pelan-pelan dia. Tapi enggak secepat kayak ngejinakin ular. Beda lagi. Itu kalau ngejinakin bukan kayak misalnya sugar glider yang harus nancap-nancap di itu gitu kan? Iya sama juga begitu. Sama. Adaptasi dulu, yang penting dia sering lihat kita, sering ngasih makan kita, lama-lama dia tahu oh itu bukan ancaman. Oke, siap. Oke, kita mungkin ke sugar glider. Sugar glider ini jenis-jenisnya yang ada di sini itu apa saja? Kalau yang ada di sini cuman mort dasar sih. Dasar. Saya cuman punya leukistik sama mozaik kalau untuk mort. Leukistik sama mozaik. Iya. Itu leukistik memang dipelihara atau dari? Kalau leukistik saya dapat dari teman karena teman yang di Manado juga peliharanya dia khusus mort sih. Udah nggak pelihara classic grey kayak begini lagi. Oh, classic grey. Classic grey itu bisa dilihat? Normal. Kalau classic grey itu ini mort dasarnya. Kayak begini. Ini contoh classic grey. Ini sudah jinak bang ya? Jinak juga, peliharaan lama. Ini abang ambil dari kecil begitu? Atau sudah usia begini? Umur setahunan loh. Ini kan udah 2 tahunan. 2 tahunan. Berarti setahunan itu diambil pertama? Iya. Udah dewasa belinya, memang udah dewasa. Tapi memang udah jinak begitu? Iya, rencananya buat indukan di sini. Oke, siap. Cuma dia begitu. Ini kalau dilepas begitu cuman seputaran sini, Bang? Iya, cuma seputaran sini, cuman masalahnya dia kalau ketemu jantan lain berantem. Oh, begitu. Iya. Siap. Karena kan teritori toh. Saya dulu. Yang lain ada apa lagi, Bang? Bentar ya. Masukin dulu. Oke lah. Kalau contoh yang leukistik yang ini. Leukistik. Iya. Oke. Ini leukistik. Rencana buat indukan di sini sih. Leukistik ini ya? Iya. Ini ada memang juga jantannya begitu? Ini jantannya. Oh, jantannya? Iya. Oke. Leukistik. Berarti bisa dikawinkan sama classic grey? Bisa kawinkan sama classic grey, nanti anaknya turunnya classic grey, bawa darah leukistik. Oh begitu, tidak bercampur warna? Tidak. Nanti kalau kita silang lagi sama anaknya, sama leukistik, bisa turun warna putih. Oh begitu, warna putih. Ya. Karena gen betinanya udah, misalnya kalau tapi tidak kayak kucing misalnya campur warna jadi enggak begitu sih sistemnya. Putih abu-abu, tidak? Iya, enggak begitu. Enggak begitu ya? Kecuali pakai mozaik. Kalau mozaik pakai bisa mozaik. karena dia gen dominan. Itu makannya apa, Bang? Makanannya kalau saya buah-buahan. Buah-buahan. Kayak pisang, bubur sun. Terus kalau makanan tambahannya jangkrik bisa. Jangkrik. Ulat Hongkong. Ulat Hongkong juga ya. Tapi itu tidak sulit didapat sih, dong? Enggak sih. Banyak peternak pemain burung jadi banyak dapat jangkrik. Oke, siap. Apalagi ulat Hongkong ya? Iya, ulat Hongkong juga lumayan. Kalau dari ini itu di ternak itu bisa kawin itu sejak usia berapa? Kalau sugar glider rata-rata 6 bulan 7 bulan untuk betina udah bisa produksi. Untuk bisa sudah bisa produksi Yang ya. penting jodoh dulu, terus jantan birahi mau kawin ya. Oh, jadi saling birahi dua-duanya Iya, harus birahi. Harus Oh, birahi gitu, dulu. sip. Baru harus jodoh dulu. Kalau udah jodoh pasti kawin. Nah, kalau udah kawin bisa beranak. Cuman agak lama juga sih. Tapi maksudnya Bang Yazid itu pelajari sugar glider itu berapa lama, Bang? Kalau saya otodidak sih, karena saya lihat gampang, lucu, beli aja dulu. Oh gitu. Nanti setelah ini. Iya, nanti kan kita lihat referensi di YouTube Oh, udah YouTube, banyak. oke. Di Google ya begitu aja lah. Nggak harus. Apalagi kan kalau ditahu apakah ini memang hamil atau tidak atau ngandung begitu kan? Iya. Kak, Kan juga gitu susah. Saya sering konsultasinya sama peternak yang lain. Oh begitu. Berarti ada satu grup begitu. Iya, kalau di Manado udah banyak. Nah, Gorontalo siapa tahu bisa rame lah. Oh, Gorontalo belum ada kalau sejauh ini, Bang? Kalau untuk grup di sosmed, Gorontalo belum ada sih sugar glider. Oh, belum ada. Baru di Tapi Saubara ya, Bang? Iya, tapi kipernya udah banyak, yang punya udah banyak. Punya udah banyak. Oke.
Tapi untuk ternak belum banyak ya bang? Atau ternak belum. Kalau peternak rata-rata udah ada, tapi baru 1-2 pasang lah. Ini saya juga cuman sedikitnya, cuma 4 pasang kan. Oke. Biasa hewan-hewan yang unik begini, Bang Yazid, itu kan sering dipentaskan begitu untuk pameran. Apakah sugar glider untuk Gorontalo itu ada? Kalau untuk Jawa, tapi jangan dibandingkan sama Jawa ya. Oke, siap aja. Kalau untuk Jawa, hampir tiap bulan pasti ada terus. Tiap tahun ada. Tiap tahun. Tapi Gorontalo sejauh ini belum ada ya kalau Bang Yazid? Sejauh ini Gorontalo kucing aja yang udah rame kan jarang. Jarang, betul. Baru burung ya? Iya, apalagi hewan-hewan yang kayak begini. Tapi kalau ada yang mau inisiatif boleh. Lebih disarankan pameran aja dulu. Pameran, oke, betul. Biar narik dulu perhatian kan. Biar pengenalan dulu. Karena kebanyakan orang kan penasaran apa ini. Oke, siap. Ini Bang, ini kan sering dipasarkan gitu ya. Iya. Nah, masyarakat itu kan pengen beli begitu. Daripada harus ke Papua misalkan jauh-jauh, karena ini kan Papua nangkep ya. Ya, Papua nangkap. Tidak beli kan, nangkap. Dan itu sulit kan dibawa. Iya. Nah, kalau di Gorontalo itu harganya itu kisaran berapa sih, Bang? Kalau untuk Classic Grey ya yang biasa mork dasar itu, untuk Joy itu anakan dia bawa 2 bulan sampai 1,5 bulan ya. Udah lepas sapi kisaran 3,5 sampai 400-an. Oke, berarti tidak bisa adopt masih sebulan ya gitu ya? Kalau masih nyusu rawan sih. Rawan ya. Dan Bang Yazid juga nggak kasih ya? Nggak kasih. Oh gitu, siap. Oke lah. Dia masih tergantung induknya. Masih tergantung induknya ya. Terus kalau kita kalau sering megang begitu kan Mas? Biasa kan dimakan atau apa kayak kayak kucing atau apa gitu kan? Kalau sugar glider sama juga atau gimana? Sama juga sih. Kalau dia masih merah di dalam kantungnya kan belum mau keluar. Oh, dia punya kantung kayak kanguru. Kanguru. Gitu. Dia masuk dalam kantung dulu. Sebesar biji jagung kalau baru baru gitu keluar. ya. Nanti dia masuk ke perut ibunya sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. 2 sampai 3 minggu lah. Baru dia mulai keluar. Baru dia keluar. Ekornya dulu atau kakinya dulu gitu. Oh, gitu ya, Bang. Nah, baru di sapinya sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan itu. Dia pasti nempel terus sama ibunya. Oh, begitu. Itu masih galak kalau kita pegang ya? Anaknya? Enggak. Dia kalau memang indukannya jinak, biar dipegang anaknya tetap jinak, enggak apa-apa. Oh, begitu. Cuman jangan yang belum jinak. Iya, tergantung karakter indukannya. Itu Bang, untuk sugar glider sendiri kan ada 2 Ada yang jinak, ada juga yang bonding ya mungkin. Iya. Ya, bonding itu mungkin bisa dijelaskan gitu, Bang. Kalau bonding itu istilah untuk ini ya, sugar glider yang udah jinak sekali. Udah kenal tuannya. Nah, itu biasanya peliharanya dari bayi. Dari Joy. Kenapa dibilang Joy begitu, Bang? Joy itu istilah bahasa Inggrisnya. Oke, siap. Oke, paham. Bisa kita lihat-lihat ke yang lain, Bang ya? Kalau ini sama Classic Grey. Ini Classic Grey, tapi karakternya semi nih. Oh iya. Yang kelihatan kantung itu bisa lihat, Bang? Kelihatan kantong. Untuk kantung anaknya. Kita ambil dari betina ini saja. Sayang. Udah lama nggak dipegang. Berarti harus banyak dipegang begitu, Bang ya? Iya. Kalau saya peliharaan banyak begini, nggak semua terpegang. Ini betina, Bang? Ini betina. Mana kantungnya itu, Bang? Untuk kantung. Itu kantongnya. Kantong itu ada kantongnya. Oh, itu yang kecil. Iya, ini kantongnya. Susah juga. Susah ya. Berarti kecil sekali, Bang ya? Iya, kecil sekali. Kayak dia cuma masuk kayak biji jagung. Tapi kalau pas dia beranak ya sama perut manusia kayak begitu juga kan. Oh, begitu. Kulitnya balebar. Oh, begitu. Oke. Ini ada jenis-jenis apa lagi, Bang? Kalau di sini cuma itu sih. Cuma ini mozaik. Sama itu. Sisanya Classic Grey. Kalau yang sebelah itu? Sama juga, cuman galak-galaknya. Iya, namanya juga. Classic Grey juga ini. Classic Grey juga? Iya, sama. Ini kosong. Kalau ini anakan dari apa? Dari Classic Grey atau? Ini Classic Grey juga. Classic Grey ya.
Ini betina juga. Ini sudah usia berapa untuk joinya? Ini 2 bulan setengahan ada. 2 bulan setengahan ya. Itu dia fly. Terus kalau misalnya banyak yang pesan begitu bang, itu misalnya tidak ada lagi sugar glider di abang gitu. Saya supply lagi dari Supply Manado, lagi. iya, ngambil Oh, dari oke. peternak. Iya. Berarti langsung dari Manado. Iya, dari Jadi lintas Manado. Sulawesi gitu bang? Iya, dari Manado ada, terus dari teman-teman Gorontalo juga kalau ada yang mau jual, lain kali lempar ke sini. Oke, siap-siap. Selain sugar glider, ada apa lagi bang? Selain Mungkin sugar glider, iguana atau apa gitu? mungkin hamster, iguana sama marmut. Sisa Oh, itu sih. ini iguana. Ini iguana. Oke, ini iguananya jenis apa gitu bang? Ini cuman yang standar. Ini yang apa namanya? Ijo, red mix sama red. Tapi abang peliharanya memang dari sudah besar begini? Ini dari bayi sih. Dari bayi? Iya, sisa 2 ekor. Dari baby, dari umur panjang 30 sentian. Itu memang melahirkan di sini atau? Enggak, ini tetasan teman breeding orang apa? Paguyaman sana. Oh iya bang. Hasil anakannya saya ambil. Oh begitu. Tapi awal-awalnya indukannya dari Jawa juga. Dari jauh juga ya? Iya, dia pelihara beberapa tahun, bertelur, baru. Tapi lebih sulit yang mana untuk meliharanya bang? Kalau dari baby begitu? Apa? Iguana atau sugar glider? Kalau lebih sulit iguana sih. Lebih sulit iguana? Karena dia nggak langsung jinak. Oh begitu? Dia larinya cepat sekali kalau iguana. Walaupun dari baby? Iya, justru waktu masih baby dia tidak jinak. Oh, gitu. Iguana itu masih baby tidak jinak, tapi kalau peliharanya rutin intens terus tahu kita bisa jinak. Dia bisa sampai usia berapa kalau untuk iguana gitu bang? Dia usianya lumayan panjang, 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun Iya, ya? kuat. Tapi biasa iguana diberi makan apa sih bang? Kalau iguana cuma sayuran, Pak. Oh sayuran, oke. Kayak kangkung, terus toge, dicampur-campur. Kadang pakai buah-buahan, pepaya bisa, pisang. Oke begitu ya. Tapi Jadi tiap tidak hari. terlalu ribet ya? Iya. Oke. Selain iguana pasti ada hamster ya begitu bang? Hamster ya ada. Hamster atau marmut gitu? Kita bisa Marmut. lihat. Oh, boleh. Mau hamster dulu apa marmut dulu? Hamster dulu ya? Oh, boleh. Hamster sini. Oh hamster sini? Oh iya. Mari. Cuma sisa dikit sih. Udah mau habis. Ini kalau hamster. Ini hamster ya? Iya. Ini apa bedanya Bang Yazid? Kalau ini jenisnya winter white. Banyak lalat. Winter white ya? Ah, Ukurannya memang segini? ya ini ukuran termasuk ukuran dewasa sih kalau winter white. Oke. Berarti Bang itu ternaknya memang di sini? Kalau ini Dikawinkan atau apa gitu? saya tempat ternak itu cuman terbatas. Jadi kalau ngambil banyak saya ngambil dari teman peternak juga dari Manado. Oh begitu. Ah, Siap. kalau Kalau itu jenis lain lagi? ini jenisnya Fujiyama. Fujiyama. Iya. Kalau ini Syrian. Beda-beda sih. Syrian ya? Iya. Ini apa makanannya Bang? Kalau makanannya biji-bijian sih. Kayak apa ya? Kuaci begitu? Iya, kuaci, kacang hijau, millet, beras merah, campur-campur semua biji-bijian. Tapi yang belum dimasak begitu ya Bang? Iya, yang masih mentah. Masih mentah ya? Oke. Ini jenis Campbell nih. Ini jenis apa tadi Bang? Campbell ini. Campbell ya? Iya. Ini di dalam satu ruangan ada ruangan lagi Bang? Itu kenapa? Oh, ini tempat makannya. Jadi kalau dikasih makan dia langsung di sini. Oh. Oke. Tapi kalau kawin itu langsung kawin di sini Bang? Atau tidak? Enggak, kalau hamil saya pisah. Oh pisah? Kenapa memang Bang? Biar anaknya tidak dimakan sama hamster yang lain. Kayak ini contohnya, saya pisah. Oh, ini dia. Dimakan semut anaknya. Ini contohnya nih. Oh ini anaknya? Iya, ini anaknya dipisah. Usia berapa hari Bang? Ini sekitar segini 10 harian lah ada. 10 harian ya? Baru mulai buka mata. Oh oke lah Bang. Iya Bang, mungkin tadi kan sudah. Nanti harga-harganya itu ini beda-beda ya Bang? Beda-beda. Tuh harga yang ini berapa? Kalau winter di kisaran 60 sampai 80 ribuan ya untuk di Saung Baraya sendiri. Kalau yang itu? Kalau yang Fujiyama 125, terus kalau Syrian dia di kisaran 50 sampai 75 ribu. Oke siap. Tergantung usia. Oke. Jadi itu Tribuners di Saung Baraya itu untuk
jenis-jenis ini marmut ya Bang? Hamster. Hamster, jenis-jenis hamster itu berbeda-beda. Dan juga jika Tribuners ingin ke sini ya langsung ke Saung Baraya, tentunya di Jalan Perpat. Oke, ini Jalan Perpat, Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Oke, kita mungkin ke lokasi yang di sebelah Tribuners. Marmut. Ini marmut ya Bang? Iya. Oke. Ini marmut ada jenis apa saja Bang? Kalau marmut saya cuman punya jenis hias, tapi hias standar lah istilahnya. Orang Hias, ya? bilang. Yang masih kisarannya di bawah 500. 500. Bawah, iya. Ini sudah usia berapaan Bang? Ini udah ada yang setahun lebih, ada yang baru 2 bulanan, ada yang baru sebulanan. Oh ini anaknya? Iya. Ini anaknya nih yang putih, ini anaknya. Oh. Ini kisaran 2 bulanan lah. 2 bulanan ya? Iya, ini 1 bulanan ada nih. Biasa kalau untuk lepas ado begitu, itu usia berapa kalau untuk marmut? Sebulan ke atas sudah bisa lepas adop. Iya, udah mandiri lah istilahnya. Oke, siap. Biasa kan kalau melihara marmut begini Bang, Ya? kayak untuk kotorannya mungkin bau, tapi ini kan tidak begitu ya Bang? Enggak sih, enggak bau. Iya. Kalau dia langsung ke tanah, dia langsung meresap, kotorannya langsung kering. Oh begitu. Dengan salah satunya setiap hari disapu juga. Sapu ya, dibersihkan ya. Tapi kalau misalnya sakit begitu, itu Bang Yazid yang Iya, kalau sakit kita langsung isolasi, misalnya Isolasi, ya? skebis atau apa kayak gudik begitu. Rata-rata sih kalau marmut gudik sih, gudeg ya. langsung diobatin, dioles. Oke. Ini hiasan ini berapa tadi Bang? Kalau hias indukan di kisaran 3,5 sampai 500 ribuan. 500 ribuan. Untuk jenis yang ada di sini ya. Iya. Heeh. Beda kalau orang datang di sini ya dengan datang di pasaran gitu. Harganya sama aja sih, sama aja. Sama ya? Heeh. Kalau yang di sebelah itu Bang Yazid? Di mana? Di sebelah. Yang sebelah itu marmut lokal. Oh, marmut lokal. Iya, bulu-bulunya cuman begitu. Warnanya juga enggak terlalu ini. Tapi sejauh ini yang lebih laris di pasaran itu yang mana Bang Yazid? Antara yang hias atau yang lokal? Kalau lokal lebih mudah, lebih terjangkau sih. Oh, lebih terjangkau. Dia di kisaran 2,5 ke bawah lah sepasangnya. Kalau anakan 150 ribuan. Oke, siap. Tapi dari sisi bisnisnya ini jalan bagus ya Bang ya? Untuk saat ini alhamdulillah sih, Alhamdulillah. enggak pernah overpopulasi, habis-habis terus mal. Habis terus ya? Ah, Oke, siap. Jadi kalau misalnya mereka untuk kawin begitu di sini? iya, kawin di sini. Oh, Kelihatan kok kalau udah kawin dia kan hamilnya sekitar 50 sampai 60 hari. Jadi kalau udah hamil sekitaran 50 harian atau 40 hari perutnya udah besar. Oh, itu tidak bisa digabung begitu ya Bang? Bisa digabung tapi biasanya kita pindahin. Oh, itu kayak yang sebelah itu ada yang Ada yang hamil itu kayak yang sana, yang putih sana di ujung, nah itu hamil. Tapi belum besar, nanti jadi besar sekali dia. Oh gitu ya? Jadi gendut ya. Oke. Ini Bang, Bang Yazid, Hah? kalau modal awal itu Abang kan tadi karena hobi, Iya. sugar glider karena hobi beli dulu ya. Terus ternak semakin karena pandemi juga kalau untuk apa namanya? Yang ini itu apa juga begitu? Maksudnya karena hobi juga atau memang Ya, sama hobi juga sih. hobi juga? Saya lebih suka lah kalau piara-piaraan begitu. Kenapa memang Mas? Hah? Hiburan aja sih. Oh gitu ya? Hiburan. Jadi kalau bosen atau apa, malam-malam kebangun, ya kesini saya duduk situ, Oh gitu. sambil ngasih makan. Itu juga ini penghilang stres bagi Iya. Bang Yazid ya? Bukan penghilang stres sih. Apa ya? Kalau penghilang stres, ngurus ginian juga kalau ndak ada basicnya ya tetap stres juga kalau stres sakit juga kan. ya. Iya. Tapi Bang Yazid, pelihara yang begini nih apa ya? Belajarnya untuk melihara mengetahui karakternya Ya. itu dari memang sudah di Gorontalo terus masih di Jawa. Oh, masih di Jawa sana. Kalau saya ya di Jawa sana udah suka-suka sih, tapi kan nggak bisa pelihara semua. Oh iya. Iya, cuman 1-2. Oke. Di sini baru kesalurin lah hobinya. Oh gitu Bang. Heeh. Jadi ini marmut Tribuners, dimana ini karena hobi, kemudian di Jawa waktu itu cuma 1-2 ekor, nah nanti sudah di Gorontalo itu baru bisa dikembangbiakan begitu Tribuners. Praktikum biasanya Kelinci, marmut lokal juga bisa dipakai. Oke. Terus kalau tikus putih kayak mencit sama ratus. oh berarti yang lebih banyak kesini itu para mahasiswa begitu? Ya, mahasiswa. Mahasiswa ya, oke. Kepentingan farmasi biasanya farmasi, kedokteran, sama perawat.
Tapi kalau untuk kayak tikus putih begitu, ada di sini kan juga? Tikus putih sedia itu yang stoknya aman terus, ada terus. Iya. Oke. Itu apa tikus putih itu berapa kisaran? Jadi per ekor atau gimana? Iya per ekor. Kalau per ekor dia kalau mencit ya, yang kecil yang 20 gram, jantan kisaran 35 ribuan. 35.000. Oh, gitu. Per ekor. Padahal itu kan sulit didapat, Bang. Iya. Si harganya Betul. kok murah begitu. Karena kemarin banyak yang tanya kan. Katanya cari tikus dari Jawa langsung datengin. Ongkos kan lebih mahal kalau kargo kan hewan. Makanya saya inisiatif cari indukan. Saya ternak sendiri. Jadi ternak di sini. Iya. Oh, jadi tidak ambil lagi pasukan lagi, ambil tidak lagi. ke Manado begitu. Enggak, saya ambil di sini. Ya, ini yang jenis ratus. Ini yang biasanya dipakai kedokteran, biologi, untuk dibedah ini kayak begini, atau diambil darah. Cocok sama juga. Ini usia berapa bulan? Ini kurang lebih 3 bulan 4 bulanan. 3 bulan 4 bulan ya, Bang? Iya. Oh, gitu. Oke, siap-siap. Kalau yang kecil-kecil itu, Bang? Ini mencit. Ini ukuran dewasa juga sih, bukan kecil ini. Cuma Dewasa? jenisnya memang kecil ya. Oh, jenis. Iya. Jadi ada jenis apa saja di sini untuk Ini dua. Ini mencit, ini ratus. Ini mus musculus, ini ratus novergicus. Ringus, oke. Beda istilahnya doang sih. Sudah juga ya? Di situ ada Ringus. Nggak apa-apa. Kalau ini nggak kayak tikus hitam. Ini bedanya. Beda kan sama tikus yang besar, sama ratus. Beda ya? Iya. Kalau yang kecil itu dia ukuran paling besar begitu atau Yang akan jadi begini? Enggak, ini cuman begini ukurannya. Ukurannya cuma begitu? Iya. Oh gitu. Iya Bang Yazid, tadi kan kita sudah lihat sugar glider. Nah kalau sugar glider di sini itu jumlahnya berapa banyak Bang? Yang punya saya ya? Iya punya Abang. Kalau punya saya kurang lebih di angka, tadi kan 4 koloni. 4 koloni paling 8, ada yang kandang 3 ekor ya, kurang lebih 10-12 ekoran. 12 ekor ya? Cuman dikit sih, karena itu baru awal-awal kan. Kalau hamster tadi berapa Pak? Kalau hamster udah kurang setengahnya, mungkin awal-awalnya itu ada 100 ekoran. 100 ekor. Iya, jadi Tribuners, tidak hanya marmut, tidak hanya juga hamster dan sugar glider. Tadi juga kita lihat ada biawak kecil ya. Nah, di sini di Saung Baraya Gorontalo juga ternyata ada biawak yang ukuran gede begitu. Nah, nanti kita bisa lihat ini Bang Yazidnya lagi mau keluarkan untuk biawaknya. Nah, ini biawaknya Tribuners. Ini Bang, ini usia biawaknya sudah berapa tahun di sini? Ini kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan? Iya. Di sini? Dari Jawanya udah 2 tahun. Terus gitu. saya ambil ke sini dirawat udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Ah. Tapi tidak ribet untuk rawatnya begitu Bang? Rawatnya nggak ribet sih, cukup ganti air, kasih pakan. Pakannya apa Bang? Pakannya kadang tikus, kadang ayam. Iya, tikus sama ayam sih rata-rata, karena di belakang banyak tikus putih kan. Oh iya. Berarti ini dari apa ya? Dari kecil memang sudah dirawat begitu Bang? Iya, dari kecil kayak yang tadi itu. Kayak yang tadi? Oh begitu. Udah jinak memang dia. Terus dia oke. pup. Nah, apa? Gitu Bang ya. Oke. Ya, jadi itu Tribuners di Saung Baraya Gorontalo, itu Tribuners bisa mencari misalnya hewan praktikum, dan juga ada hamster, ada tikus putih, ada marmut, dan juga tentunya yang paling menarik adalah sugar glider. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Yazid terkait dengan jenis-jenis sugar glider kayak ada classic grey dan lainnya. Nah, itu Tribuners, terima kasih. Kalau mau Tribuners untuk berkunjung langsung di lokasi ini, langsung ke Saung Baraya Gorontalo
itulah titik mapsnya. Ya, saya Risman Tarudin, mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.